Oke. Jadi vaginismus itu adalah penyakit, Mbak Ratu. Jadi dia itu penyakit dengan gejala yang paling umum adalah penis tidak bisa masuk ke vagina. Oh. Anda pasti kaget mendengarnya. Anda pasti mungkin juga punya asumsi sendiri. Oh, penis nggak masuk itu mungkin karena kurang rileks ya. Sampai ini terpajang secara permanen di ruang kerja saya bahwa vaginismus itu bukan kurang rileks. Vaginismus itu adalah penyakit kekakuan otot pada vagina, sehingga menyebabkan masalah dengan penetrasi. Jadi yang kaku itu bukan penisnya tapi vaginanya? Betul. Penisnya normal, ereksinya normal, si perempuan pun mengalami rangsangan seksual yang normal, respon seksual yang normal, vaginanya basah, dia pun menginginkan aktivitas seks. Namun, penetrasi penis terhadap vagina itu tidak terjadi. Atau kalaupun terjadi, itu sulit atau sangat menyakitkan. Nah, masalahnya di dunia ini, ketika mendapati perempuan dengan keluhan seperti itu, entah itu gagal penetrasi ataupun nyeri pada saat penetrasi, data saya menunjukkan 98,3% mereka hanya dikata-katai, dihakimi, disudutkan, dianggap kamu tidak mau, dianggap kamu tidak mau bekerja sama. Nah, itu justru malah menghasilkan ya tentu bukanlah kesembuhan, bukanlah pertolongan, bukanlah solusi, hanya ya melakukan penghinaan terhadap pasien sambil penyakitnya pun tidak sembuh. Jadi memang kebetulan saya mengkhususkan diri di bidang itu, dan saat ini pun aktivitas saya yang terbanyak itu adalah menangani penderita vaginismus, dan kami sangat bangga dipercaya dari pasien-pasien dari seluruh Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Gitu. Jadi vaginismus ini adalah sebuah penyakit yang menyebabkan itu ya kekakuan dari vagina kita. Justru Betul. Bukan penisnya yang masalah, tapi vaginanya yang bermasalah. Berarti dari sisi wanitanya ini, dokter. Betul sekali. Betul sekali. Nah, pertanyaan saya, kalau kita punya penyakit vaginismus, apakah ada gejalanya atau kita bisa deteksi? Misalnya, saya kan belum menikah nih dok, jadi belum tahu nih apakah vagina saya itu mengalami kekakuan atau tidak, gitu ya kan? Sebelum mungkin menjalani aktivitas seksual kan kita nggak tahu. Nah, ada tanda-tandanya nggak kalau kita punya gejala mengarah ke vaginismus ketika kita misalnya single, saya masih single belum tahu. Nah, itu ada nggak tanda-tandanya? Baik, yang pertama harus diketahui ya bahwa manusia dalam setiap aktivitas seksualnya, entah itu didahului dengan pernikahan ataupun dia melakukan aktivitas seks di luar pernikahan, itu bukanlah ranah kami tenaga medis profesional untuk menghakimi. Jadi memang titik yang kita anggap menentukan itu adalah bukan pernikahan, melainkan aktif secara seksual. Ya, jadi terlepas dari status pernikahannya, atau misalnya dia ada dalam satu pernikahan tetapi dalam situasi entah itu kesetiaan ataupun ketidaksetiaan, bila dalam melakukan aktivitas seks terjadi masalah dalam penetrasi penis terhadap vagina, dan juga bukan hanya penetrasi seksual saja, Mbak Ratu, karena kita tahu penetrasi vagina juga diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan medis. Nah, mengingat penyakit ini boleh dibilang baru bisa terkonfirmasi kalau yang bersangkutan memang sudah mengalami kendala dengan penetrasi. Entah itu yang terbanyak pasti memang adalah aktivitas seks ya. Orang tuh ketahuan bahwa oh dia vaginismus itu yang terbanyak adalah aktivitas seks, regardless dari status pernikahannya ya. Jadi kita tidak melihat dari oh udah nikah maka vaginismus, kalau belum nikah nggak bisa disebut vaginismus. Nah, tidak seperti itu. Namun fakta menunjukkan yang terbanyak diketahui itu memang setelah aktivitas seks, namun ada dua aspek atau dua momen lain yang juga bisa kita jadikan patokan apakah yang bersangkutan ini mengalami vaginismus atau tidak. Yang pertama adalah yang bersangkutan tidak bisa menggunakan tampon haid. Jadi dia tidak bisa berhasil memasukkan tampon haid ke vaginanya. Itu adalah juga tanda besar bahwa yang bersangkutan
kemungkinan adalah penderita vaginismus, atau momen yang berikutnya adalah ya yang bersangkutan ketika dia memerlukan pemeriksaan medis yang melalui vagina, hal itu juga tidak bisa terjadi. Yang terbanyak itu. Namun dari segi medis, mengingat bahwa setiap aktivitas seks, setiap pemeriksaan medis atau perempuan ini menggunakan tampon ataupun tidak, itu adalah prerogatif yang bersangkutan itu sendiri. Jadi saya sendiri tidak berani secara etis menyebutkan, oh kalau Anda mau tahu vaginismus atau tidak, ya Anda nge-seks aja, atau Anda coba pakai tampon aja, atau Anda coba pemeriksaan medis aja, kalau nggak bisa ya berarti Anda vaginismus. Nah, menurut saya itu sesuatu yang kurang etis, karena semua aktivitas terkait penetrasi vagina itu tentu adalah prerogatif si perempuan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh mencampuri wewenang mereka untuk mengetahui apakah dia menderita vaginismus atau tidak. Sehingga ya kalau saran saya terhadap perempuan yang, dok saya belum aktif secara seksual, dok saya juga tidak memerlukan pemeriksaan medis melalui vagina, dok saya juga sehari-hari kalau haid saya pakainya pembalut bukan pakai tampon, lalu saya ini vaginismus atau tidak, bisa nggak saya tahu? Kalau saran saya sih ya Anda hiduplah seperti biasa, Anda tidak perlu mengkhawatirkan apakah Anda akan terkena vaginismus atau tidak, karena prinsipnya penyebab vaginismus itu tidak diketahui, siapa saja bisa terkena vaginismus kapan saja. Yang penting ketika Anda misalnya tahu atau sudah mulai curiga, Anda sudah mengalami masalah dengan penetrasi, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Itu yang terpenting. Berarti intinya saya baru tahu kalau misalnya saya penderita vaginismus ketika saya mengalami kesulitan penetrasi itu, dokter. Ketika penetrasi vagina saya merasa kesulitan, itu baru bisa dideteksi bahwa saya penderita vaginismus. Betul. Namun, selain aktivitas seks, kan tadi Mbak Ratus menyebutkannya pada saat aktivitas seks ya, penetrasi seksual ya. Namun tadi saya sudah sebutkan ada dua momen juga yang bisa mengonfirmasi apakah seseorang kemungkinan menderita vaginismus atau tidak. Yang pertama yaitu tidak berhasil menggunakan tampon haid, dan yang kedua adalah ya tidak berhasil dilakukan pemeriksaan medis. Gitu. Berarti ada dua faktor ya. Jadi tidak bisa melakukan penetrasi dan nggak bisa tampon head itu ya bermasalah saat menggunakan tampon head itu tadi. Ya, secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu.